Selamat malam rekan-rekan semua. Sebelum kita mulai persiapan kita pada kesempatan malam hari ini, kita akan memulai dalam doa. Mungkin saya minta tolong Cirin untuk mimpin doa buka. Dipersilakan Cirin. Ya, mari teman-teman, rekan-rekan kita berdoa. Tuhan Yesus Allah yang Maha Baik, terima kasih Tuhan untuk kasih Tuhan di dalam kehidupan kami hingga hari ini. Tuhan telah menyediakan waktu buat kami di dalam mempersiapkan diri kami untuk mengajar adik-adik sekolah minggu. Kiranya Tuhan menambahkan kami hikmat, memperlengkapi kami agar kami anak-anak ini Tuhan dapat mengerti apa yang akan kami ajarkan dan biar itu menjadi berkat bagi anak-anak sekolah minggu dan semakin mereka bertumbuh terus di dalam Tuhan. Pimpin juga Pendeta Samuel yang akan memimpin persiapan ini Tuhan, dan kiranya waktu persiapan ini hanya kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama saja kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Amin. Baik, rekan-rekan kita akan melihat terlebih dahulu bahan kita untuk minggu ketiga dan keempat bulan September 2023 ini. Selamat malam, Bu Sri. Ya, di mana minggu ketiga bahannya diambil dengan judul Ketika Tuhan Memilihku. Bahannya dari 1 Samuel 10 ayat 17 sampai dengan 27. Karena hanya 10 ayat, jadi semua kelas bacaannya sama, tidak ada pemotongan, tidak ada diskon untuk bacaan kali ini. 10 ayat doang gitu ya. 1 Samuel 10 ayat 17 sampai dengan 27. Kita akan mendengarkan pembacaannya dari Samuel 10 ayat 17 sampai dengan 20. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Kemudian Samuel mengerahkan bangsa itu ke hadapan Tuhan di Mispa. Dan ia berkata kepada orang Israel itu, "Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Aku telah menuntun orang Israel keluar dari Mesir, dan telah melepaskan kamu dari tangan orang Mesir, dan dari tangan segala kerajaan yang menindas kamu. Tetapi sekarang kamu menolak Allahmu yang menyelamatkan kamu dari segala malapetaka dan kesusahanmu, dengan berkata, 'Tidak, angkatlah seorang raja atas kami.' Maka sebab itu, berdirilah kamu di hadapan Tuhan, menurut sukumu dan menurut kaummu." Lalu Samuel menyuruh segala suku Israel tampil ke muka. Maka didapati suku Benyamin. Sesudah itu disuruhnyalah suku Benyamin tampil ke muka menurut kaum keluarganya. Maka didapati kaum keluarga Matri. Akhirnya disuruhnyalah kaum keluarga Matri tampil ke muka seorang demi seorang. Maka didapati Saul bin Kis. Tetapi ketika ia dicari, ia tidak diketemukan. Sebab itu ditanyakan pulalah kepada Tuhan, "Apa orang itu juga datang kemari?" Tuhan menjawab, "Sesungguhnya ia bersembunyi di antara barang-barang." Berlarilah orang ke sana dan mengambilnya dari sana. Dan ketika ia berdiri di tengah-tengah orang-orang sebangsanya, ternyata ia dari bahu ke atas lebih tinggi daripada setiap orang sebangsanya. Dan Samuel berkata kepada seluruh bangsa itu, "Kamu lihatkah orang yang dipilih Tuhan itu? Sebab tidak ada seorang pun yang sama seperti dia di antara seluruh bangsa itu." Lalu bersoraklah seluruh bangsa itu demikian. "Hidup raja!" Kemudian Samuel menguraikan kepada bangsa itu tentang hak-hak kerajaan, menuliskannya pada suatu piagam dan meletakkannya di hadapan Tuhan. Sesudah itu Samuel menyuruh seluruh bangsa itu pulang masing-masing ke rumahnya. Saul pun pulang ke rumahnya ke Gibea, dan bersama-sama dengan dia ikut pergi orang-orang gagah perkasa yang hatinya telah digerakkan Allah. Tetapi orang-orang dursila berkata, "Masakan orang ini dapat menyelamatkan kita?
Mereka menghina dia dan tidak membawa persembahan kepadanya. Tetapi ia pura-pura tuli. Ya, demikianlah bacaan Alkitab kita yang berbahagia ya setiap kita yang tidak hanya membaca namun juga merenungkan firman Tuhan. Karena yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini adalah bacaan di mana Saul dipilih menjadi raja. Pada saat itu, konteks situasinya sebagaimana kita ketahui, bangsa Israel adalah bangsa yang dipimpin oleh Allah melalui para hakim. Salah satunya termasuk yang saat itu sedang memerintah, yang nantinya kelak menjadi hakim yang akan mengurapi 2 raja, yaitu Samuel. Dalam situasi tersebut, kalau melihat ke belakang, kenapa bangsa Israel meminta seorang raja? Karena dari keturunan Samuel ternyata tidak ditemukan pengganti yang sepadan gitu. Anak-anak Samuel hidupnya kurang baik. Ya, walaupun tidak separah kehidupan anak-anak Eli, tapi bagi masyarakat Israel, mereka merasa anak-anak Samuel tidak cukup mapan untuk menggantikannya. Lalu juga yang berikutnya adalah bangsa Israel melihat bangsa-bangsa di sekitarnya. Bahwa bangsa-bangsa di sekitarnya sudah menggunakan sistem kerajaan, sistem monarkial. Oleh karena itu ketika bangsa itu berseru kepada Tuhan meminta raja, maka Samuel juga menyampaikan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Oke, aku menuntun orang Israel keluar dari Mesir, tetapi kamu menolak dengan berkata, tidak, angkatlah seorang raja atas kami. Oleh karena itu Tuhan memenuhi keinginan mereka, dan mereka disuruh berdiri semua. Terpilihlah seorang yang bernama Saul, ya, dengan metode yang paling umum dilakukan pada saat itu, yaitu membuang undi, ya, sebagaimana metode ini sudah diajarkan atau bahkan dituliskan dalam Bilangan 26 ayat 55. Nah, yang kena undi pada saat itu adalah nama Saul, ya, sebagai kandidat Raja Israel. Namun orangnya tidak ada, ternyata orangnya bersembunyi. Karena dia mungkin merasa takut kena undi tersebut. Nah, oleh karena itu ketika ia ditemukan, maka langsung semua orang itu bersorak. Walaupun demikian, setelah Saul dipilih menjadi raja, setelah keinginan bangsa Israel itu dipenuhi, ternyata ada hal yang tetap membuat orang Israel itu ragu gitu ya. Di ayat 27 kita bisa melihat orang-orang Dursila berkata, apakah orang ini bisa menyelamatkan kita? Ya, apakah masa orang ini mendapat menyelamatkan kita? Nah, tetapi Saul ini karena Saul pada masa itu masih oke gitu ya, masih dalam situasi yang baik, masih dalam track yang lurus. Saul tidak mengindahkan apa yang dikatakan oleh orang-orang Dursila itu, tetapi apa? Dia hanya berfokus diarahkan kepada hal-hal yang positif, dan dia hanya mengarahkan diri untuk dipimpin oleh Tuhan saja, mendengarkan suara Tuhan, fokus pada kebenaran dan menutup telinga bagi ketidakbenaran. Apa yang mau kita ajarkan pada anak-anak? Yang mau kita ajarkan pada anak-anak adalah tentang bagaimana Saul di masa awal pemerintahannya dia bertanggung jawab kepada apa yang Tuhan berikan, kepada tugas yang ia emban. Pada saat ini kita mau mengajar anak-anak agar mereka yang pertama tidak takut ketika menerima panggilan pelayanan Tuhan. Walaupun kita tahu ada kelemahan, ada kekurangan, tetapi kita yakin dan percaya Tuhan akan membentuk kita begitu rupa. Dan yang kedua, ketika kita menjawab panggilan pelayanan itu, maka marilah kita dengan berani memfokuskan diri kepada kebenaran. Kalau ada ketidakbenaran yang kita dengar, janganlah menjadi hal yang kita fokuskan. Justru kita fokus pada hal-hal yang positif. Kebijaksanaan kuno mengatakan ketika orang memberikan kritik, maka kalau memang kritiknya itu benar dan bisa menjadi sebuah hal yang memicu kita untuk lebih baik, maka terimalah. Tapi kalau kritiknya salah, kritiknya keliru, ya sudah, buang saja. Ya, kita dengar, oke, tapi keluarkan saja di tempat yang seharusnya. Gitu ya. Tapi kalau kritiknya benar, berfokuslah pada kebenaran itu, dan juga apa? Jangan pernah berhenti untuk terus berubah menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari.
Fokuskan diri hanya kepada hal-hal yang baik, fokuslah pada hal-hal yang menumbuhkan dan yang membangun. Dengan demikian, semangat kita tidak akan menjadi kendor dan kita bisa melakukan yang terbaik. Oleh karena itu, karena Tuhan yang telah memilih kita, dalam kesempatan ini ayat hafalannya juga diambil dari yang Yohanes 15 ayat 16a. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Bahwa melalui ayat ini kita mau mengajak anak-anak untuk menyadari Tuhanlah yang telah memilih kita. Tidak ada alasan bagi kita untuk lari dari panggilan pelayanan itu, dan Tuhan pun akan memampukan kita untuk menjawab panggilan itu, dan juga kita diajak untuk berfokus hanya kepada Tuhan yang menjadi sumber dari kekuatan kita melaksanakan tugas dan panggilan yang Ia berikan. Bahan dan materi seperti itu, Bapak Ibu, termasuk ayat hafalan. Bila mana ada pertanyaan, dipersilakan. Kalau kelas kecil, menurut tugas tentang jawabnya apa ya Pak? Misalnya dipilih jadi Apa, Ci? anak gereja gitu ya. Hah? Kalau kelas kita, tapi kita dipilih dan untuk bertanggung jawab atas tugas kita, kayak jadi anak Tuhan, kali kan kita dibawa ke gereja, nyari sekolah minggunya rajin gitu kali ya. Bisa. Kalau di rumah ya apa ya? Di rumah ya kalau misalnya disuruh beresin ya bereskanlah. Jangan berbohong pada orang tua. Gitu, Ci. Ini keren nih. Bisa pakai ini nih. Kalau mau intronya masuk tuh. Kota. Menjadi presiden Sugan. Oh. Jadi presiden enggak? Tuh. Oh, kalau saya mau pakai mahkota Pak, Ah, aktivitasnya. boleh, Ci. Tuh. Ada lagi rekan-rekan sebelum kita masuk ke aktivitas? Oke, kalau sudah tidak ada, kita akan masuk kepada aktivitas, rekan-rekan. Untuk aktivitas, saya pikir kelas Daniel dan Esther bisa pakai yang bagian ini, gitu ya. Daniel dan Esther menghias pola dan memberikan warna dengan nggak usah pakai warna, nggak apa-apa lah. Tapi yang paling penting adalah menggunakan mahkota tersebut ini kan udah ada polanya gitu, tinggal di print dengan model seperti ini dan diperbanyak gitu ya. Untuk yang kelas Daud bisa main seperti ini gitu ya. Daud apa namanya? Kelas Daud atau bahkan di extend sampai ke Yehezkiel juga bisa main seperti ini. Pakai legendanya ada yang di bawah sini ya. Nah, terus ini sebenarnya isinya sih apa namanya? Jawabannya itu bisa ini. Jawabannya adalah ayat hafalannya gitu ya. Yohanes 15 ayat 16a sebenarnya jawabannya itu gitu. Nah, kalau yang kelas Musa bisa aktivitasnya menyusun jadwal pelayan selama beberapa bulan ke depan. Nggak usah bulan lah ya. Mungkin selama sebulan lah oke, gitu. Siapa yang persembahan, siapa yang siapa yang tugas ini, siapa yang tugas itu. Saya pikir ini juga sesuatu hal yang bagus untuk yang di kelas Musa karena kalau pengalaman saya tahun kemarin kelas Musa itu agak-agak apa ya, boleh dibilang marketnya rada segmented gitu. Jadi agak sulit anaknya untuk disuruh bergabung gitu ya. Saya nggak tahu yang kelompok yang seperti itu apakah sudah naik ke Immanuel atau belum, tapi yang seingat saya karena sempat mengajar di tahun yang lalu di kelas Musa, mereka itu agak segmented. Jadi kita mau ngajak agar anak-anak di kelas Musa itu bisa terlibat dalam pelayanan dan juga membagi diri gitu ya, khususnya mulai dari apa aja sih, mereka kan berarti persembahan, doa syafaat gitu-gitu lah.
Itu untuk aktivitasnya rekan-rekan, barangkali ada yang mau ditanyakan? Nggak terlalu ini sih, aktivitasnya aman kok. Kayaknya sih. Maaf Pak Pendeta, saya belum Ya, sempat Bu. baca, jadi belum tahu nih. Gimana, Bu? Enggak, saya udah dapat bahan tadi, tapi Oke. belum sempat baca. Oh, ini ceritanya ya tentang itu sih, Bu. Tentang apa namanya? Tentang Saul dipilih menjadi raja. Gitu sih. Ya, tapi dengerin tadi Pak, tahu maksudnya, tapi Siap, belum sempat siap. baca, belum dipelajari. Ya, siap-siap, Bu. Oke. Jadi aktivitasnya mau dicatat ya rekan-rekan semua untuk yang kelas Daud dan juga kelas Daniel sampai dengan Esther, seperti ini aktivitasnya. Untuk yang Yeskiel dan juga Daud Yeskiel yang ini. Untuk yang kelas Musa, kok kelewatan. Jadwal pelayaran ya kelas Musa. Yang ini, iya kelas Musa. Jadi doa syafaat, lalu juga persembahan, kayaknya itu deh bisa diiniin ke mereka. Ya di kelas aja kayak gimana biasanya, itu aja. Oke, untuk lagu-lagu ke depan, lagu-lagunya yang disarankan nih ada 3. Familiar lah ya, nggak terlalu ini semua. Ku istimewanya yang ku istimewa, bukan ada 2, bukan lagu istimewa itu. Ku istimewa, nah. Gitu. Ya boleh Ci. Emang ada 2 ya, saya juga baru tahu. Aku istimewa, kamu istimewa, Bisa. Tuhan ciptakan kita. Oh, ya kelas kecil aku itu maksudnya itu tuh. Aku istimewa, itu aku maksudnya itu. Bukan ku istimewa, bukan aku istimewa, kamu istimewa ya. Boleh ya kelas kecil pakai itu. Kita sangat istimewa, mataku dapat kedip itu ya. Boleh kelas kecil pakai itu Ci. Oh, jadi ingat saya. Oke, kita lanjut ya ke minggu keempat. Oke. Minggu keempat, Ya Pak. temanya adalah tetap tenang, jangan panik. Bacaan diambil dari 1 Samuel 13 ayat 1 sampai dengan 14. Itu ya. Lagunya nih bakalan susah. Kita akan rombak banyak gitu ya. 1 Samuel 13 ayat 1 sampai dengan 14 kita akan dengarkan pembacaannya. Satu Samuel pasal 13. Ketidaktaatan Saul waktu orang Filistin datang menyerang. Saul berumur sekian tahun ketika ia menjadi raja. 2 tahun ia memerintah atas Israel. Saul memilih 3.000 orang dari antara orang Israel. 2.000 orang ada bersama-sama dengan Saul di Mikmas dan di pegunungan Betel. Sedang 1.000 orang ada bersama-sama dengan Yonatan di Gibea Benyamin. Tetapi selebihnya dari rakyat itu disuruhnya pulang masing-masing ke kemahnya. Yonatan memukul kalah pasukan pendudukan orang Filistin yang ada di Geba. Dan hal itu terdengar oleh orang Filistin. Karena itu Saul menyuruh meniup sangkakala di seluruh negeri. Sebab pikirnya, biarlah orang Ibrani mendengarnya. Demikianlah seluruh orang Israel mendengar kabar bahwa Saul telah memukul kalah pasukan pendudukan orang Filistin. Dan dengan demikian, orang Israel dibenci oleh orang Filistin. Kemudian dikerahkanlah rakyat itu untuk mengikuti Saul ke Gilgal. Adapun orang Filistin telah berkumpul untuk berperang melawan orang Israel dengan 3.000 kereta, 6.000 orang pasukan berkuda, dan pasukan berjalan kaki sebanyak pasir di tepi laut. Mereka bergerak maju dan berkemah di Mikmas, di sebelah timur Bet-Awen. Ketika dilihat orang-orang Israel bahwa mereka terjepit
sebab rakyat memang terdesak. Maka larilah rakyat bersembunyi di gua, keluk batu, bukit batu, liang batu, dan perigi. Malah ada orang Ibrani yang menyeberangi arungan sungai Yordan, menuju tanah Gad dan Gilead. Sedang Saul masih di Gilgal, dan seluruh rakyat mengikutinya dengan gemetar. Ia menunggu 7 hari lamanya, sampai waktu yang ditentukan Samuel. Tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia. Sebab itu Saul berkata, "Bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu." Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran, maka tampaklah Samuel datang. Saul pergi menyongsongnya untuk memberi salam kepadanya. Tetapi kata Samuel, "Apa yang telah kau perbuat?" Jawab Saul, "Karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku, dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan. Padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. Maka pikirku, sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal. Padahal aku belum memohonkan belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri, lalu mempersembahkan korban bakaran." Kata Samuel kepada Saul, "Perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya, karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu." Ya, demikianlah bacaan Alkitab kita yang berbahagia ialah setiap kita yang tidak hanya membaca namun juga merenungkan firman Tuhan. Nah, rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini adalah momen di mana Saul menunjukkan inkompetensinya sebagai seorang raja yang ternyata banyak ketakutannya. Pada saat itu rekan-rekan kalau kita lihat walaupun dia sudah menjadi raja, tapi tetap Samuel itu masih punya power gitu ya. Kalau kita lihat di sini ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, rakyatnya pada kabur gitu. Ternyata walaupun ditolak sebenarnya hakim yang terakhir satu ini, tapi dia masih punya power dan masih punya pengaruh yang besar. Nah, di dalam kesempatan ini kita bisa melihat bagaimana Saul itu ternyata adalah pemimpin yang penuh ketakutan, dan yang paling parah di sini adalah Saul tidak mengikuti perintah Tuhan. Dia tidak yakin akan penyertaan Tuhan. Saul tidak bersikap taat di tengah situasi yang ia hadapi pada saat itu. Ketika orang-orang mulai pada kabur dan dia lihat kayaknya pasukannya tinggal sedikit, langsung dia mempersembahkan korban bakaran. Oleh karena itu, inilah yang membuat Saul menjadi pemimpin yang tidak disukai oleh Tuhan. Karena apa? Ternyata Saul itu tidak terus bersikap taat di tengah situasi yang pada saat itu terjadi. Saul tidak menunggu Samuel karena dia takut akan rakyat yang meninggalkan dia. Karena Saul punya pandangan pasukan yang sedikit itu tidak mungkin bisa menghajar bangsa Filistin yang begitu besar. Nah, di dalam bagian ini kita bisa lihat apa yang Tuhan suratkan untuk kehidupan Saul. Di ayat 14 menjadi clue bagaimana nanti Saul akan berakhir. Kekerajaanmu tidak akan tetap, Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya. Karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Poin inilah yang mau kita ajarkan kepada anak-anak untuk mengikuti Tuhan sepanjang kehidupannya. Kita mau mengajak anak-anak belajar dari kesalahan Saul yang tidak tenang, yang panikan ketika menghadapi situasi tekanan. Akhirnya ketika kepanikan melanda, justru apa Saul membuat keputusan-keputusan yang bodoh, keputusan-keputusan yang salah, keputusan-keputusan yang kontraproduktif. Kepanikan mendorong kita untuk mengambil jalan yang memperlebar jarak kita dengan Tuhan. Bukannya selesai, tapi justru tambah runyam.
Kita mengajarkan kepada anak-anak agar mereka dalam situasi tertekan sekalipun harus tetap tenang. Belajar untuk mengandalkan Tuhan. Belajar untuk berserah penuh kepada Tuhan. Dan belajar untuk mau mengambil waktu sejenak bersama dengan Tuhan, mengingat akan janji-janjinya, dan juga berjalan bersamanya di tengah segala situasi yang membuat kita terombang-ambing. Oleh karena itu, bagian inilah, poin inilah yang juga dinyatakan di dalam ayat hafalan kita yang diambil dari 1 Petrus 4 ayat 7b, di mana dikatakan, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Ya, ini ayat hafalan untuk semua kelas. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Ini materi dan juga ayat hafalan kita untuk minggu keempat bulan September. Barangkali ada yang mau merespon, silakan. Tidak ada cutting bacaan juga ya minggu ini, semuanya dibaca. Kalau kelas Petita mah sabar menunggu, Pak, intinya ya. Apanya, Cik? Kalau kelas saya ini tuh ujungnya kita minta oleh orang tua untuk menunggu, sabar sebentar, kita mau taat, tidak berteriak-teriak dan marah. Betul. Ya, udah gini mah gitu kalian ya, sabar tuh. Nggak teriak-teriak gitu. Betul, Cik. Sabar menunggu, tidak gerasa gerusuk. Soalnya prolognya main itu, Pak, kayak main 17 Agustusan, main sendok kayak kelereng. Waduh. Waduh. Digigit sendoknya, kelereng itu jalan apa itu selalu sabar. Yang jatuh harus di belakang. Ya, tapi anak-anak bisa nggak tuh, Cik? Yang gede mah bisa. Oh, yang kayak Arel mah yang nggak bisa. Satya masih bisa, Satya kayaknya. Terakhir sama bapaknya ya suruh main. Oke. Kalau mak bapaknya diajakin main juga boleh kok, Cik. Ya. Diheboh atau pada kelas saya pakai. Seru atau. Jadi kalau kelerengnya jatuh, anak-anak diingetin, ayo jangan teriak-teriak, jangan marah, cepetan ambil balik lagi ke belakang, gitu kan, diomongin gitu jadinya, Pak. Ayo sabar, nah gitu. Tenang, sabar. Boleh, Cik. Boleh. Kayaknya keren juga nih di kelas yang lebih gede, tapi saya takut barbar juga sih. Iya, oke lah. Seru sih. Jangan skill. Oke, kita lanjut ya untuk aktivitas rekan-rekan. Untuk yang apa namanya, Daniel Esther, ya ini kok berat ya kayaknya ya, menghias gambar menempelkan kancing dengan warna. Saya mah nggak ngerti, Pak, pakai kancing segala diapain, Pak, ini teh? Oh, ribu ya. Nggak sesuai aktivitasnya main, udah include lah aktivitasnya nggak main. Saya mah di awal main. Bawah, saya juga bingung itu gimana. Udahlah, udah main kan di depan ini. Iya, saya sih main pakai sendok, pakai kelereng. Aktivitasnya ini aja, yang main Daniel Esther main bolehlah. Daniel Esther boleh pembukaannya main. Jadi aktivitasnya udah include ke situ. Terus yang apa namanya? Kalau yang kelas YSQL sampai dengan Daud, ini sebenarnya seru sih gitu ya. Tapi bikin batu-batu korannya ini yang persoalan, kapan mau bikinnya dan pakai apa bikinnya gitu. Gitu. Ajaklah mereka mengerjakannya dengan tenang namun cepat. Ini juga bisa nih dibikin kayak gini.
Korannya udah susah loh, Pak. Koran udah Bisa lah susah. Pak, bisa. Kamu? Nah, gimana? Korannya susah Ya. loh, Ci, korannya. Orang jarang jual koran. Kalau nggak koran ya kertas bekas paling. Bisa Bu Sri atau gimana? Atau ada ide lain? Ya nanti dipelajarin lagi deh. Kayaknya sih bisa. Kalau misalnya nanti enggak ini yang nggak bisa, aku ambil yang kelas kecil aja. Yang ini, ya buat cadangan ini oke. Iya. Tapi aku coba Kalau dulu nggak- untuk yang aktivitas yang itu ya. Hmm. Ya kalau misalnya cadangan-cadangannya pakai yang ini, Bu Sri. Ini kan kayaknya udah pada bisa lah kalau nempelin kancing yang anak-anak SD gitu ya. Atau yang mewarnai atau apalah. Kalau kelas yang Musa, nah ini jadi ini lebih lebih mendalam gitu ya. Menyediakan kotak curhat, kotak telah dihias dan diberi lubang di atasnya. Minta anak menuliskan masalah yang sedang dihadapi, nggak usah diberi nama. Kotak diletakkan di kelas dan boleh memasukkan gitu ya. Nah, nanti kita bilang kotak doa ini akan menjadi istilahnya semacam sesuatu hal yang mendekatkan kita, dan ini akan dilanjutkan di minggu depannya alias di Oktober minggu pertama gitu ya, untuk yang tanggal ini yang buat kelas Musa nih, apalagi mereka kayaknya lagi banyak pergumulan juga. Saya pikir ini juga bagus untuk diaplikasikan aktivitasnya. Kotak doa gitu, Pak. Ya, kotak doa konsepnya, betul Cik, kotak doa. Konsepnya kotak doa. Yang Bu Sri maksudnya, Pak, permainannya kayak aku yang kelereng kali maksudnya. Hah? Aktivitasnya kelas Daud kayaknya. Maksud Bu Sri begitu deh. Oh, Bu Sri coba diklarifikasi gitu ya, maksudnya mau main yang kelereng atau mau bikin aktivitas yang kayak gini seandainya yang kelas yang 1-3 SD tadi nggak sanggup. Kalau main kelereng sorry. Kelas Daud Bisa, Pak, bisa kelas bisa Daud. lah. Ya kalau gitu gini aja lah, kita sepakatin aja daripada Daudnya bingung gitu ya. Daniel sampai Daud main ini aja, main kelereng gitu ya, supaya nggak ribet. Nanti yang kelas Yeskiel baru yang ini nih, yang menumpuk batu koran atau kertas-kertas bekas lah. Suruh anak-anaknya bawa kalau ada gitu ya, untuk yang kelas Yeskiel. Nah, kalau yang kelas Musa yang ini nih, yang kotak doa gitu ya. Nanti bikin aja kotak doanya. Kita cari kardus, banyak di sini kardus, bekas paket. Boleh deh Pak, boleh. Oke, siap Bu. Berarti ini ya Bu ya, main kelereng ya. Yang kelas ini, kelas Daud. Daud. Sip. Oke. Kalau koran sekarang susah Pak Pendeta. Iya sih. Betul, Oke, Ya, kelas email. kali ya Bu, atau apa ya? Ci Irin ada nggak? Yang Ci Irin. Ci Irin jualan Irin. koran ya. Irin. Di pasar. Yang tulisannya bahasa Korea kayak atau bahasa China gitu, Cirin. Apaan sih? Koran Bu, koran. Pakai majalah aja kali. Kalau ada. Siapa yang Majalah ada? bekas di aku kayaknya ada deh. Saya nggak langganan soalnya. Iya, Iya, kalau benar ada. ini. Nggak ada gitu. Itu pakai apa ya? Atau Koran kalau ada kelas? bahasa, Iya, Ci. Iya, Cirin. maksudnya koran bahasa, apa sih Pak? Iya, koran-koran kan saya pernah lihat tuh di pasar suka ada Biasanya yang banyak, koran di bekas itu, gitu. di koran kiloan biasanya suka ada. Iya, ada Ci masih di pasar tercinta kita ini. Gak tahu, coba nanti saya tanyain ke tukang itu korannya. Nanti kalau Coba. ada, saya ambil gitu ya. Boleh kalau ada buat Itu aktivitas ini minggu keempat. Pak yang YSKL itu buku gimana, Pak? Hah? Yang YSKL itu buku gimana korannya?
Dibikin gini loh, Ci, dibikin apa namanya tuh, batu-batu koran jadi kayak di korannya tuh dikeruel-keruelin gitu. Di wok-wok gitu, di wok-wok. Ya, dibikin keruel-keruel terus diajak anaknya itu numpukin batu gitu ya. Seolah-olah bikin mesbah gitu. Kan rada susah tuh ya kalau bulat-bulat gitu kan, ada yang gelundung lah, ada yang apa lah gitu. Belajar buat sabar lah gitu. Anak-anak kerja sama tapi sabar gitu. Oh, kalau saya menempel kancing, kalau ini ya gambarnya ini modelnya gitu maksudnya modelnya. Tapi Oh, kan itu kan kalau susah gitu tuh kalau nempel kancing. Udahlah, aktivitasnya yang main kelereng aja udah cukup sih. Udah di awal tuh udah oke lah, udah melatih kesabaran. Sama kayak yang kelas Daud juga gitu soalnya. itu kelas Yaskia patut dipikirkan itu. Ya ini. Tapi seru sih untuk Bu Christine sama mengerjakannya orang ini gitu nanti. mengerjakannya dengan tenang namun cepat. Nah, tenang namun cepat. Keren kan itu. Saya terinspirasi kata-kata di situ. Tenang namun cepat. Berarti butuh korannya banyak, Pak. Ya lumayan. Ya, koran kiloan itu, Bu. Berapa kilo? Pakai kertas bekas bisa ya, Pak? Bisa kertas bekas. Suruh bawa aja Bu Rahayu, anak-anaknya nanti diumumin. Wah, kertas bekas. Kali ya? Kenapa? Ya diumumin boleh. Ketiga. Minggu keempat Kak, ini Kak. Minggu keempat, Bu. Minggu keempat. Pas di kelasnya Bu Christine. Maksudnya diumuminnya seminggu sebelumnya gitu. Ya, diumumin dari seminggu sebelumnya, betul. Kalau nggak tadi di grup diingetin Kak. Oh iya. Aku jadi lupa itu. Sate juga lupa ngingetin. Iya, saat ibu diingetin, bukunya diambil. Bukunya dikumpul. Berarti Kak Rahayu aja pengumuman anak-anak siapin di rumah. Kita juga nyiapin di sini, Bu. Takutnya bisa kurang-kurang. Kan kalau yang Kak Marcel mah bukan Kak tadi. Iya, kamar saya lain. Kak Marcel mah lain kelas Yaskia doang kan. Kelas ya, ini Kotak mah kelas doang. ESKL, Bu. Bu Marcel mah kelas Musa ini nih, bikin kotak nih. Iya Pak, aku bikin kotak untuk simpan Doa. bulan. Paket. Kotak angpau. Kita mau makan bagi-bagi dong. Kardus ada kayaknya di Mas David beberapa XX paket banyak kok, Bu. Bikin satu aja kan Pak. Satu aja. Nah, ini nanti aktivitasnya berlanjut ke minggu depannya, yaitu bahan cerita di minggu pertama bulan Oktober, gitu ya Bu ya. Jadi berkelanjutan untuk yang kelas Musa. Siap. Oke. Nah, untuk lagu-lagunya rekan-rekan, Waduh, nyerah deh saya lagunya KJ ini semua. lagunya luar biasa, meledak. Meledak. Saya juga nggak tahu lagu yang pertama kayak mana. Yang lagu kedua masih tahu, yang lagu ketiga masih tahu. Tapi kalau yang pertama nyerah. Kalau kita nyanyi sabar, sabar, sabar. SABAR aja tuh. SABAR. Boleh Ci, pakai aja. Gas Ci. Sabar, sabar, sabar. Pernah kan kayaknya? Pernah dulu rekaman teh apa? Sabar, sabar, sabar. Nyanyinya metal. Email tahu lagu pertama itu enggak, Ci? Gak tahu Bu. Belajar Sabar, penderitaan dan sabar, gak tahu. Liar pisan laguna. Wah sih. Lagi lagu yang sabar-sabar teh apa ya? Kata-katanya sabar. Sabar dalam suka dukamu, sabar. Taunya itu saya. Dalam susah sukarmu. Sabar, sabar itu doang. Saya tahunya. Sabar dan teguhkan hatimu kayak gitu.
Ke rumah tempat yang senang. Ini lagu kedukaan. Salah. Ya nanti kita carilah Ci yang lagu sepersabar-sabaran ini. Banyak lah pasti. Bu, panjang sabar dan lemah lembut itu lagu apa ya, lupa. Aduh, saya belum pernah denger, Bu. Apa itu? Ku mau berjalan dengan juru selamatku pasti oke lah ya, karena kan aman lah ya. Umum lah itu. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus. Oke, ada lagi rekan-rekan? Tempat yang senang. Terus ini sebenarnya oke, kalau sudah tidak ada lagi rekan-rekan, materi kita sampai di sini. Untuk persiapan berikutnya, materi bulan Oktober 2023, kita akan persiapan tanggal 23. Tanggal 23 bulan ini, 23 September. Nah, saya tandain dulu supaya saya nggak skip. Ke rumah Bapa yang senang. 23 September jam 7 malam seperti sekarang. Untuk minggu pertama dan kedua Oktober ya Pak? Betul Ci, minggu pertama dan kedua Oktober. Teman-teman saya nggak ada ya minggu pertama dan kedua Oktober, saya mau pelawatan klasis. Jangan nyariin ya. Ya, Ci. Usahakan jangan Sabtu atau Pak, kalau Sabtu teh rame. Atau mau kapan Bu? Jumat saya susah. Mau minggu tanggal 24. Tanggal 24 saya nggak bisa. 24 saya sore ada acara. Saya sore Kayaknya ada garpu deh. gimana Bu? Cari garpu aku. Oh, saya tanggal 24 itu ada ibadah emeritasi sorenya nggak kejar takutnya. Iya sih nggak apa-apa sih. Soalnya kalau minggu 1 kedua kan aku nggak ngajak juga nggak apa-apa. Saya paling tanggal 23 ya rekan-rekan, 23 jam 7 malam kayak biasa lah ya. Ya. Ingat lagu Sabar, panjang sabar itu anak Tuhan. Ada gitu ya? Lagu apa tuh depannya itu saya lupa. Anak, saya mah nadanya malah itu ingetnya anak Tuhan di dalam gereja. Itu sih. Oh, anak monyet, Pak, anak monyet. Ya, itu sih makanya saya bilang, rasa nadanya begitu deh. Emang ada anak sabar. Belum pernah denger saya versi yang kayak gitu. Baru denger nih. Panjang sabar itu anak monyet Pak depannya. Panjang Gitu kan? Panjang sabar itu ya. ada ya. Anak Oh iya, monyet di anak atas monyet di atas pohon. pohon. Iya benar. Anak cacing di dalam tanah, anak Tuhan. Panjang muka namanya kuda, panjang hidung namanya gajah, panjang tangan itu pencuri, panjang sabar itu anak Tuhan. Itu juga. Nah, itu lagunya. Baru dengar saya versi yang bait kedua itu. Saya tahunya yang bait pertamanya. Kayaknya pas bait kedua saya udah pulang waktu itu. Oke. Baik rekan-rekan. Kalau sudah tidak ada lagi, kita akhiri persiapan kita pada kesempatan malam hari ini. Kita akan ketemu untuk persiapan lagi pada tanggal 23 September jam 7 malam, hari Sabtu. Jam 7 malam secara online.
untuk materi bahan bulan Oktober minggu pertama dan minggu kedua. Itu aja mungkin rekan-rekan. Kalau sudah tidak ada lagi, kita akan tutup di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Bersyukur Tuhan, malam hari ini kami boleh kembali mempersiapkan diri kami untuk mengajar anak-anak-Mu di bulan September, khususnya minggu ketiga dan minggu keempat. Walaupun kami sadar tidak sempurna ya Tuhan, kiranya Kau yang menyempurnakan, Kau yang menolong kami untuk boleh semakin mendalami bahan Alkitab ini sebelum kami mengajarkannya kelak. Biarlah Kau yang memperlengkapi kami, Kau yang memampukan kami untuk boleh mengajarkan firman-Mu ini kepada anak-anak-Mu. Dan jika sebentar kami akan berpisah, berkati kehidupan kami, dan biarlah hidup kami hanya menjadi cerminan terang kasih-Mu saja lewat segala pikiran, perkataan, dan perbuatan yang kami lakukan. Bila doa kami yang jauh dari sempurna, yang hanya kami satukan dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Terima kasih Selamat malam, teman-teman. rekan-rekan. Tuhan Yesus memberkati. Semuanya, Pak Sam. Terima kasih, Mas Terima Sama. kasih. Terima kasih Selamat semuanya. malam.